Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari tentang operator komparasi. Nah, kali ini ada yang berbeda ya daripada yang kemarin. Kalau kemarin kita pakai Visual Studio Code. Nah, kalau kali ini kita pakainya Google Colab. Nah, kenapa sih pakai Google Colab? Sederhananya sih biar cepat aja ya, biar kita nggak harus ngebuka VS Code. Ya, mungkin tinggal buka ini aja ya, browser, dan bisa diakses di mana aja. Nah, gimana sih cara carinya? Kita tinggal cari saja ya di Google. Kita carikan, ketik Google Colab. Nah, di Google kita ketikkan pencarian Google Colab. Nah, pencarian paling atas yang ini dengan URL colab.research.google.com. Nah, lalu kita pilih yang ini. Nah, teman-teman nanti muncul ya tampilan kayak gini. Mungkin jika kosong ya nggak masalah, kita tinggal klik buat new notebook aja. Nah, kalau ini adalah notebook yang udah pernah saya buat kayak gitu. Nanti notebooknya akan tersimpan di halaman di Google Drive teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita new aja ya. Terus kita akan mempelajari tentang operator aritmatika. Operator komparasi. Aritmatika udah ya sebelumnya. Nah, operator komparasi yang perlu kita ketahui itu ada lebih besar, lebih kecil, lalu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kayak gini. Kita buat contoh ya. Misalkan hasil kita buat aja ya, contohnya kayak gini. 10 lebih besar daripada 20. Nah, kita tampilkan hasilnya di sini. Kita ketik hasil. Oh iya. Lalu kita klik tombol running di sini. Nah, tunggu sebentar. Nanti dia akan muncul tampilannya. Ini adalah menghubungkan dengan mesin Google gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini 10 lebih besar daripada 20. Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena nilai 10 itu tidak lebih besar. Nah, gimana sih kalau misalkan nilai 10 itu lebih besar? Apa hasilnya sama false? Nah, enggak. Kalau 10 lebih besar daripada 5, maka dia akan menampilkan true. Karena nilai 10 lebih besar daripada 5. Hasilnya adalah betul memang. Nah, kita buat lagi contohnya dengan lebih kecil. Hasil sama dengan, contoh ya, kita ganti aja nilainya 30 lebih kecil daripada 50. Nah, kayak gini. Kalau kita running, apa hasilnya? True, betul. Kayak gini, karena 30 lebih kecil daripada 50. Kayak gitu. Oh ya, kalau teman-teman ya, kalau pengen buat kayak ini apa sih, notebook baru, kita tinggal ketikkan tambah kode. Nah, kalau mau kasih dokumentasi, kita tambah teks. Nah, bisa contoh kayak gini ya. Nah, di sini juga ada fitur yang lain ya, kayak ngehapus, ngecopy, pengaturan, pesan, dan ini kayak mindahin ke atas dan ke bawah. Contohnya kayak gini. Nah, misalkan operator komparasi, kita kasih nama kayak gini. Nah, dia akan muncul kayak gini kalau tipenya teks. Kalau kita mau buat kayak gini, kita klik tambah aja plus kode. Nah, kayak gitu. Nah, kita buat ke operator selanjutnya, yaitu lebih besar sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan ini, dia itu nilainya jika sama 3, misalkan ya, contoh 30 lebih besar sama dengan 30. Nah, print hasil. Kalau yang di atas ini ya, misalkan ini 10 lebih besar dari 10, kalau kita running dia hasilnya false karena 10 itu dia tidak lebih besar daripada 10 karena dia tuh sama gitu nilainya. Nah, beda lagi halnya kayak gini. Nah, ini kan 30, ini juga 30. Hasilnya apakah bakal jadi false? Enggak. Hasilnya jadi true. Kenapa jadi true? Karena apakah 30 itu lebih besar atau sama dengan 30? Maka dia akan menampilkan pesan true kayak gitu. Nah, lebih kecil pun sama kayak gitu. Kita copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kayak gini.
contoh lebih kecil. Kalau ini juga hasilnya bakal true dia. Nah, bagaimana jika salah satunya lebih besar? Misalkan kayak gini ya. Ini misalkan 28. Nah, ini kan jelas lebih kecil. Maka dia hasilnya akan false. Karena 30 lebih kecil sama dengan 28. Dia berarti 30 itu salah. Dia tuh lebih besar. Nah, kayak gitu. Dan 28 itu lebih kecil nilainya. Kayak gitu. Jika kita balik, contohnya kayak gini ya. Ininya 30. 20 ini ya. Salah. Nah, hasilnya true. Kayak gitu. Ada juga sama dengan dan juga tidak sama dengan. Nah, misalkan contoh ya, kalau sama dengan itu, misalkan kayak 10 sama dengan 10. Nah, kita lihat hasil. Kalau kita running, dia akan menghasilkan nilai true. Kenapa sih true? Nah, karena nilai 10 itu sama dengan 10. Bisa juga ya teman-teman diganti dengan kata, misalkan contohnya Udin. Nah, ini Udin. Contoh kayak gini. Dia akan menghasilkan true karena Udin atau string Udin itu sama. Tapi kalau salah satunya ada U-nya besar, contoh kayak gini ya. Kalau kita running, hasilnya ada false. Kenapa? Karena U-nya itu di sini kecil, sedangkan kondisi kedua U-nya itu besar. Jadi dia akan menampilkan nilai false. Kayak gitu. Jadi selain angka juga string juga bisa dikondisikan kayak gini ya. Dikomparasi kayak gitu. Nah, ada satu lagi, yaitu tidak sama dengan. Nah, kalau ini kita akan menampilkan nilai true. Kenapa? Meskipun ini sama-sama Udin ya, tapi U-nya di sini tuh besar. Kayak gitu. Bagaimana jika U-nya kecil? Apakah dia akan true? Enggak. Dia akan menampilkan false. Kayak gitu. Jadi, karena Udin nilainya itu sama dengan Udin, maka dia akan harusnya itu kan menampilkan true. Sedangkan operator komparasi yang digunakan adalah tidak sama dengan. Maka dia akan menampilkan pesan false. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, mungkin kita akhiri sekian video tutorial saya dari sini tentang operator komparasi. Selamat belajar.